Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini masih tanggal 23 Juli tahun 2025. 2025. Oke, kali ini gua pengen bahas saham Arna ya. Laporan Q2-nya udah muncul. Pertama-tama kita kenalan dulu sama si emiten ini. Nah, Arna adalah perusahaan yang bergerak di bidang keramik ya, dengan standar nasional Indonesia. Pabriknya dia punya 5 lokasi ya. Ada di Tangerang, Jawa, Serang ya. Sementara plan 3-nya dan masing-masing Gresik, Mojokerto. Dia ada di Jawa dan Sumatera ya. Nah, produknya Citra Mulia ya. Kalau lu sering ke toko keramik tuh, merek Uno paling terkenal katanya. Gue sih belum pernah lihat ya. Apa lu yang udah pernah lihat? Nah, silahkan komentar di bawah ya. Keramiknya bagus gak? Gitu. Oke, dia IPO di tanggal 17 Juli tahun 2001 ya. Harga IPO saat itu Rp120, lembar sahamnya ada di 125 juta pada saat IPO ya. Untuk transaksi hariannya gimana nih? Hari ini sih ada 1M ya. Hari ini ya dibanding hari-hari yang lain, hari ini lumayan besar 1M. Kalau sebelum-sebelumnya ada 900, 1,2, 300, 280. Ya rata-rata di bawah 1M lah. Ini untuk uang yang duit lu yang ratusan juta, oke lah buat dimasukin ke sini ya. Lembar saham sekarang ada di 7,3 miliar lembar saham ya. Harga sekarang di 585 tentunya. Dengan begitu market cap-nya berada di 4,2 triliun. Total ekuitas dia ada di 1,7 triliun, berarti book value persennya atau harga buku dia ada di 234. Dengan begitu PBP-nya ada di angka 2,5 kali. Oke, jadi PBP udah di atas 1 nih. Dan pernya dia udah di angka 10,5. Ya lumayan premium ya kalau buat gua. Liabilitasnya ada di 830 miliar. Dengan begitu DER-nya ada di angka 48%. Maka total asetnya ada di 5,7 triliun ya. Laba ditahan dia. Nah, laba ditahan dia berapa nih? Kita cek dulu. Arna. Kita cari laba ditahannya. Wush, kegedean. Laba yang belum. Nah, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ada di 1,7 triliun ya. Lumayan gede, 1,7 T. Aman lah kalau buat bagi-bagi dividen lagi gitu kan. Aset lancarnya berapa dia ya? S-nya 1 kali. Jumlah aset lancarnya juga dia ada di 1,3 triliun ya. Ya lumayan sehat sih kalau dari segi keuangannya. Terus ini ada yang masih bolong, laba kotor, laporan laba rugi. Laba bruto 437 miliar. 437. Ya, oke. Nah, revenue Q1 2025 ada di angka 691 miliar ya.
Gross profitnya di 220 juta atau 31%, dan net profitnya ada di 105 miliar atau sekitar 15%-an ya. IPS Q1 ada di angka 14,3 perak ya. Nah, bagaimana dengan Q2 nih yang baru? Dia secara revenue naik ya, jadi 733 miliar. GPM juga naik 437. Nah, sementara net profitnya dia malah turun ya, jadi 99 miliar dengan persentase 13%, dan IPS-nya ada di angka 13. Nah, apa yang bikin dia gede? Pengeluarannya, beban penjualan 128 ya, naik 4M. Beban umum ini naik sekitar 6 ya, 6 miliaran. Beban bunga turun, keuntungan pendapatan lainnya dia turun. Kalau kemarin kan 8M, kalau sekarang cuma 2M. Ya masih normal lah ya kalau di segini mah. Ini 206 miliar lah dia ke entitas induk. Kalau di sini 204 miliar ya. Ini bener nggak Arna? Oh, ini udah dijumlahin jadi 2 kali ya, harusnya per kuartal, tapi next aja lah, kita cek per kuartalnya. Kalau sekarang ya kemungkinan dari beban operasionalnya yang meningkat sedikit ya, atau kemungkinan net profitnya gimana nih? Iya, beban pokoknya naik sih ya. Kalau dulu mah 803 2024 Q1 Q2 nya, sekarang 985 ya. Secara revenue naik, cuma beban pokoknya juga naik ya, beban pokok penjualan, jadi mengikis laba dia gitu. Oke, tapi nggak masalah lah, cuma sedikit, cuman ya kalau terus-terusan begini kurang oke juga. Nah, kita lanjut ke berapa dividen yang bisa dia bagiin. EPS dianualiskan 1 tahun penuh di 2025 ada di angka 55 perak ya. Dia bagi DPR berapa nih tahun kemarin? 74%. Ya, anggap aja 75% ya. Berarti dividen yang mungkin bisa dibagikan sebesar 40 perakan ya. Dan maka dari itu dividen yield yang bakalan kita dapetin kalau beli di harga sekarang sebesar 7%. Ya, lumayan gede lah. Lumayan, masih di atas deposito 7% ya. Dia jadwal baginya ada di bulan Maret, April. Yang kalau baru-baru ini sih antara Maret April ya. Cuman kalau yang dulu-dulu tuh gue lihat nggak rutin di bulan yang sama gitu. Tapi kalau baginya sih rutin. Ini kita lihat. Dia kan 2001 ya. IPO-nya. Mulai bagi di tahun ya langsung 2002 juga udah bagi 3, 4, 5, 6, 7 bolong, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 ya, cuma sekali doang bolongnya. Maka kemungkinan tahun ini juga pasti bagi ya, kemungkinan di angka 7%. Kemarin 6,4 ya, mentok-mentoknya sama di 6% sampai 7%-an lah gitu. Kalau makin meningkat ya 7%, kalau makin turun masih di 6%. It's okay lah, lumayan gitu ya. Oke, kira-kira segitu dulu. Oh, harga waras dia ada di 417 sampai 834. Masih di range-nya ya, sekarang kan 585. Ya, masih oke. Kalau lu tertarik silahkan baca-baca lagi. Di sini nih ada 111 halaman, lu baca lagi ya. Oke, thank you. Karena hutang harus dibayar. Bye bye.